Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Rini Indarwati. Kita akan belajar matematika kembali. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa share, like, dan subscribe. Oke? Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Lanjutan dari video-video sebelumnya. Yang akan kita bicarakan khususnya tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Ada 4 yang akan kita bicarakan, kemudian sebenarnya masih ada lagi sifat-sifat yang lain. Tapi 4 aja yang kita bicarakan dulu. Yang pertama, berdasarkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan A-nya. A itu apa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Itu sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua berdasarkan B. Apa itu B? B adalah koefisien dari X. Dan berdasarkan D. D itu adalah diskriminan. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Yang keempat berdasarkan C atau konstantanya. Oke, kita mulai. Yang pertama dulu, berdasarkan A-nya dulu ya, atau koefisien X kuadrat. Jika A-nya itu positif, nah saya lihat di tayangan ini dulu ya. Jadi pada sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A-nya, jadi ada 2 hal. Jika A-nya itu positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Otomatis kalau terbuka ke atas, maka grafik itu mempunyai titik balik minimum. Ya, kalau terbuka ke atas, jadi kan punya minimumnya, punya bawahnya itu. Nah, yang kedua atau yang B, jika A-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka otomatis grafiknya terbuka ke bawah. Bawah ya, nanti akan saya lihatkan contohnya. Nah, karena terbuka ke bawah, otomatis mempunyai nilai maksimum atau sering disebut nilai puncak, titik puncak. Gitu ya. Bu, kok nggak ada A sama dengan 0? Ya nggak ada. Kenapa nggak ada? Kalau A-nya sama dengan 0, berarti bukan fungsi kuadrat. Karena salah satu syarat dari fungsi kuadrat itu yang ada X kuadratnya, ada pangkat 2-nya. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, artinya 0 kali X kuadrat 0. Berarti bukan fungsi kuadrat. Maaf, tadi persamaan kuadrat ya, salah. Fungsi kuadrat maksudnya. Oke, berikutnya. Ini gambarnya, bisa dilihat. Jadi kalau A-nya itu positif, nih gambarnya bisa dilihat ya. Dia akan terbuka ke atas, jadi punya titik minimum. Tapi kalau A-nya lebih kecil 0, maka dia akan terbuka ke atas. Maka dia punya titik maksimum. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang berdasarkan B-nya atau koefisien X-nya. Ya. Kalau ini bisa tiga-tiganya. Jadi ada 3 macam. Jika B-nya positif atau lebih besar 0, jika B-nya 0, dan satunya jika B-nya lebih kecil 0. Kita lihat satu persatu. Kalau lebih besar 0, maka titik ekstrimnya, maaf ini salah ya, titik ekstrimnya, titik ekstrim itu bisa puncak, bisa balik, bisa minimum, bisa maksimum. Puncak itu maksimum, balik itu minimum. Nah, ekstrimnya itu ada di sebelah kiri sumbu Y. Sedangkan kalau 0, B-nya 0, pas ada di sumbu Y. Nah, kalau lebih kecil, B-nya lebih kecil 0 atau negatif B-nya, maka titik ekstrimnya ada di sebelah kanan sumbu Y. Gitu ya. Oke, gambarnya lebih jelas kita lihat gambarnya. Nah, ini. Jadi ada 3 macam gambar, hijau, ungu, dan apa ya, ini pink ya. Ini lihat B-nya. B-nya 5 itu positif apa negatif? Positif, maka dia terletak di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y-nya ya. Nah, kalau negatif, ini min 5.
maka dia terletak di sebelah kanan sumbu Y. Kalau sama dengan, kok sama dengan, ya betul. Kalau apa? B-nya sama dengan 0, berarti nggak ada ya ini B-nya, maka dia terletak di titik baliknya atau titik ekstrimnya ada di sumbu Y, pas di sumbu Y. Gampang ya? Oke, yuk selanjutnya yang ketiga. Jika diskriminannya itu ada 3 macam juga. Lebih besar 0, sama dengan 0, atau lebih kecil 0. Kalau lebih besar 0, maka dia punya 2 titik potong terhadap sumbu X. Ya, ingat nggak waktu kita belajar persamaan kuadrat, ada yang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, itu ada akar ya, akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC sama dengan D. Nah, kalau di dalam akar itu positif, maka pasti persamaan kuadratnya ada penyelesaiannya, ya kan? Sama dengan fungsi di sini. Ada penyelesaiannya atau titik potongnya terhadap sumbu X ada di 2 tempat. Begitu juga waktu kita belajar rumus ABC, kalau D-nya 0, maka hanya punya 1 penyelesaian. Gitu kan? Ini juga hanya punya 1 titik potong. Nah, kalau D-nya itu negatif, di dalam akar negatif, nggak bisa dicari kan? Maka tidak ada penyelesaian waktu di persamaan kuadrat. Maka ini pun juga tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Gampang ya? Oke, berikutnya sekarang. Nah, ini contohnya. Contohnya ini. X kuadrat min 3X plus 4. Ini kalau saya cari, D-nya itu negatif. Jadi, karena D-nya negatif, ada titik potongnya enggak? Enggak ada, Bu. Ini gambarnya. Bisa dilihat. Nah, jadi dia tidak memotong sumbu X. Yang ungu nih, X kuadrat. D-nya 0, maka dia memotong di sumbu X hanya di 1 titik. Ini kebetulan di 0,0. Nah, yang pink ini dia ada, atau D-nya lebih besar 0, maka dia punya 2 titik potong. Ini di min 4 dan di 1. Min 4,0 dan di 1,0. Gampang ya? Oke, nanti akan lebih jelasnya kalau kalian itu sambil coret-coret membuat sketsanya. Ya. Oke, nah, sedangkan yang terakhir ini kita berdasarkan konstanta. Konstanta itu C ya. Nah, ini ada 3 hal juga atau 3 macam. Lebih besar 0 C-nya, lebih sama dengan 0 dan lebih kecil 0. Ini ada kaitannya dengan memotong sumbu Y. Bukan sumbu X ya. Kalau diskriminan tadi sumbu X, kalau C itu dengan sumbu Y. Kalau C-nya itu lebih besar 0, maka dia memotong sumbu Y yang di atas sumbu X atau disebut sumbu Y positif. Kalau pas C-nya sama dengan 0, maka dia memotong pas di koordinat 0,0 ya, atau pangkal koordinatnya. Nah, kalau C-nya kurang dari 0, maka dia memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Nih gambarnya. Maka ini disebut positif. Nah, dia di Y positif. Ini di Y positif kan di atas sumbu X. Nah, ini kalau C-nya sama dengan 0 pas di pangkal koordinat. Nah, ini kalau C-nya itu kurang dari 0. Jadi dia ada di negatif Y negatif atau di bawah sumbu X. Gampang ya? Oke, nah ini latihan soalnya. Kalian tinggal nulis aja. Misalnya nih A lebih besar 0, tadi di atas kita sudah bahas. Maka grafik terbuka ke atas, gitu kan? Dan titik puncaknya ada di mana? Di kanan atau di kiri sumbu Y? Kalian lihat nanti ke atas lagi. Lihat videonya lagi. Pasti bisa. Nah, saya akan bahas satu persatu dengan gambarnya. Oke, saya akan bahas satu persatu dengan gambarnya. Kita lihat sebentar.
Nah, ini sudah saya lihat, ini A-nya lebih besar 0, ya. B-nya juga lebih besar 0, ya. C-nya lebih besar 0. Nah, ini bagian yang G, ya, bagian yang G. Nah, ini kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, gambar yang ini disebut definite positif. Kenapa definite positif? Karena nilai X dimasukkan berapa saja, hasilnya pasti akan di atas sumbu X. Maka disebut definite positif. Bu, kalau yang definite negatif ada nggak? Ada. Coba ya, saya lihat. Kalau saya ganti di sini, ini definite negatif. Ini. Ya, saya ganti ini deh. Ya, misalnya seperti ini. Ini definite. Nah, bisa dilihat nih grafiknya. Dia terbuka ke bawah dan ini di berapapun X-nya dimasukkan pasti akan negatif. Maka disebut definite negatif. Gitu ya. Saya rasa cukup. Nanti yang lain bisa kalian kerjakan sendiri. Hari ini kita cukup. Saya rasa kalian semakin berlatih pasti akan semakin bisa. Selamat belajar dan berlatih. Salam sehat dan bahagia buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.